Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melancarkan operasi militer di Kolombia, Kuba, dan bahkan Greenland. Ada apa? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber selepas jeda. Mari wahana berikut ini. Yaitu tadi yang menjadi pertanyaannya, pemirsa, apakah langkah agresif yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dapat mengguncang stabilitas global? Kami akan membahasnya, pemirsa, bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Langsung saja kami sapa, di sebelah saya sudah ada Mbak Dina Sulaiman yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam Mbak Windy. Terima kasih sudah hadir bersama kami, dan pemirsa kami juga telah terhubung bersama Bang Rizal Malarangeng yang merupakan pemerhati politik luar negeri. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rizal. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak, Ya. apa kabar? Baik, sehat selalu. Selamat buat TV One, selamat buat TV One ya, dapat ada Malik Award. Ya, Wah, terima hebat tuh. kasih. Ini juga menjadi tanggung Hebat jawab banget. kita Selamat untuk membahas. buat pimpinan dan seluruh kru. Baik. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita untuk membahas, salah satunya adalah topik yang saat ini menjadi perbincangan, yaitu mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang setelah Venezuela ada negara-negara lainnya rupanya nih Bang Rizal yang disebut, ada Kolombia dan juga Kuba, bahkan menitipkan pesan hati-hati. Ini apa maksud dari pesan tersebut? Saya kira kalau melihat tindakan Trump di Venezuela ya, itu kalau melihatnya dari hukum internasional, memang ya namanya kedaulatan ya, ada pelanggaran terhadap kedaulatan. Tetapi kan melihat hubungan antar bangsa tidak hanya dengan kacamata hukum internasional. Ini kan ada seorang pemikir Yunani kuno yang sering dikutip oleh Presiden Prabowo, Thucydides. The strong will do what they can and the weak will suffer what they must. Maksudnya adalah bahwa dalam hubungan antar bangsa, fakta tentang kekuatan militer, tentang kekuatan teknologi dan ekonomi itu penting sekali. Sehingga the exercise of power terhadap berbagai negara, apalagi tetangganya, itu selalu menjadi gejala dalam setiap zaman dari dulu dan sekarang. Nah, kalau kita lihat Venezuela, memang kacamata yang lain adalah bahwa intervensi itu ada manfaat yang besar dalam pengertian bahwa dalam 30 tahun terakhir Venezuela itu sudah menjadi negara gagal dengan diktatorship dari kaum sosialis ala Amerika Latin. Ini sama dengan Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei, itu juga negara gagal 50 tahun malah penderitaan dan teror kepada rakyatnya sendiri. Karena itu di Venezuela, apa yang dilakukan oleh Trump membuka sebuah pintu yang baru yang mungkin membawa perubahan yang penting bagi Venezuela. Karena tahun 70-an, 80-an awal, Venezuela itu negara terkaya di Amerika Latin dengan situasi sosial yang sangat bagus. Tapi karena salah pemerintahan, kekeliruan dalam berpikir oleh pemerintahan Chavez yang diteruskan oleh Maduro, maka Venezuela menjadi negara gagal, diktatorship yang membawa penderitaan. Kalau di Cina, diktatorshipnya membawa kemajuan yang luar biasa. Kalau di Venezuela, diktatorshipnya membawa penderitaan. Sehingga tindakan Trump ini didukung oleh banyak warga Venezuela, baik di dalam negerinya maupun para perantau. 8 juta orang Venezuela di Florida, di Chile, di Argentina bersorak-sorai spontan di jalan menyambut jatuhnya Maduro sebagai kepala pemerintahan. Pertanyaannya adalah, apakah ini membuka celah yang lebih baik atau justru akan ada sebuah prahara internal yang besar kemudian hari? Nah, ini pertanyaan yang belum bisa dijawab sekarang, tapi tanda-tandanya kelihatan membaik dalam pengertian bahwa pelajaran dari Irak atau Libya bisa menjadi salah satu faktor penting pendudukan militer tidak terjadi. Pemihakan pada oposisi begitu saja juga tidak terjadi, tetapi dengan memanfaatkan struktur internal yang ada, wakil presidennya menjadi pimpinan tertinggi sekarang bagaimana caranya dengan struktur yang sama melakukan tahapan-tahapan konsolidasi, demokratisasi sekaligus pembangunan ekonomi yang berbeda selama 30 tahun terakhir dibanding dengan 30 tahun terakhir di Venezuela. Jadi kita melihatnya
Jangan dulu ke Kolombia, jangan dulu ke Kuba. Kuba juga negara gagal yang barangkali akan runtuh dari dalam, kemudian kita lihat apakah bisa membaik. Hampir sama kasusnya dengan Iran. Di Iran juga sekarang ratusan ribu rakyatnya sudah 2 minggu menentang pemerintahan teokrasi. Baik. Dan sekarang mereka berharap bahwa ada pihak-pihak di luar negeri yang datang membantu untuk mengawal perubahan dan jangan sampai pembunuhan yang sudah terjadi terlalu meluas. Baik, Bang Rizal. Sehingga Iya, ini ya, berarti kita lihat dengan banyak perubahan bermula penting. awalnya ini dari Venezuela ya Bang Rizal. Mbak Dina, jika Anda melihat dalih yang digunakan oleh Amerika Serikat adalah narkoba, teroris narkotika telah diamankan, tapi apakah memang ada motif lainnya menurut Mbak Dina? Baik, kalau terkait Venezuela, sebenarnya kan Trump juga sudah menyatakan dengan terbuka ya bahwa ia akan mendatangkan perusahaan-perusahaan minyak Amerika untuk mengelola minyaknya Venezuela dan bahkan secara terbuka mengatakan itu minyak kami. Ya, jadi bahkan mengklaim bahwa minyaknya Venezuela adalah minyaknya Amerika Serikat. Bagaimana dengan Kolombia dan Kuba? Nah, sekarang sebenarnya gini, Trump itu sudah memberikan ancaman ke banyak negara, Kolombia, Kuba, kemudian Greenland dan Iran. Itu sebenarnya dalam sebuah paket ya, paket kebijakan luar negerinya Trump ini kalau mau diistilahkan mungkin cocok seperti ini, real estate geopolitik ya. Jadi dia menganggap negara atau Amerika itu perusahaan dan wilayah itu aset buat dia. Jadi bukan, padahal wilayah itu kan sebenarnya ada penduduknya di sana dan ada negara, ada pemerintahan, artinya itu wilayah itu adalah kedaulatan negara lain. Tapi buat dia itu aset yang bisa direbut atau diambil semaunya. Nah, kalau kita lihat masing-masing negara ada kasusnya tersendiri. Venezuela kita tahu yang sudah terjadi ada nasionalisasi terhadap minyak-minyak yang tadinya dikuasai Amerika Serikat. Kalau Iran, kita tahu Iran ini punya ini ya kebijakan luar negeri yang frontal, dalam arti dia membantu perjuangan Palestina dengan senjata, dan itu buat Amerika itu ancaman. Karena apa? Buat Amerika, keamanan Israel adalah keamanannya Amerika juga, sehingga itu yang membuat Amerika Serikat itu sangat terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi yang terjadi baru-baru ini maupun yang tahun-tahun sebelumnya. Kondisi Iran memang ada kesulitan ekonomi, tapi kalau kita lihat Human Development Index-nya Iran itu ranking 75. Kita itu ranking 110 loh. Artinya kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan orang-orang itu justru lebih baik di Iran gitu ya. Kalau lihat dari Human Development Index. Jadi buat Amerika kedaulatan itu tidak penting buat mereka. Mereka justru menginginkan negara-negara sedunia itu tunduk dan memberikan wilayahnya untuk dijadikan aset. Maksudnya apa? Kekayaan alam yang ada di sana itu inginnya dikuasai oleh Amerika Serikat. Itu yang terjadi di Venezuela dan di tempat-tempat lain. Dan kita tahu Iran dulu sebelum revolusi kan juga minyaknya dikuasai oleh Amerika juga. Baik, Bang Rizal, ini artinya ada arogansi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga menyatakan bahwa negara-negara lain itu adalah aset dan memanfaatkan sumber dayanya bagi Amerika itu sendiri. Lantas jika kita melihat apakah memang ada kepentingan dari Iran sendiri dengan adanya Israel yang dalam tanda kutip ini diusik oleh Iran? Bang Rizal. Yang menolak teokrasi Iran itu adalah rakyat Iran sendiri. Ratusan ribu bahkan jutaan mereka di berbagai kota besar. Udah bosan mereka dengan rezim yang gagal selama 50 tahun kan. Demikian pula rakyat Venezuela, rezim Chavista dalam 30 tahun terakhir dengan nasionalisasi, perminyakan di mereka gitu diambil semua. Akhirnya yang terjadi adalah kegagalan dan penderitaan dengan diktatorship. Jadi mereka tidak bisa membangun dengan terbuka, menjadi moderat, menjadi lebih demokratis, menjadi mengikuti berbagai negara lain yang maju. Kalau di Amerika Latin kan Chile sekarang maju, Meksiko maju, Argentina sudah bergerak berubah. Tetapi rezim sosialisme diktatorship di Venezuela itu membuat mereka menderita, sama dengan rakyat Iran sendiri sekarang yang sekarang turun ke jalan. Jadi para warga yang terusir jutaan di berbagai negara Amerika Latin itu turun ke jalan spontan dan mereka berkata bahwa terima kasih kepada Amerika Serikat. Saya nggak bilang bahwa Amerika yang menentukan,
Tetapi Amerika dalam hal ini di Venezuela membuka kemungkinan baru. Nah, memang cara pandang kita melihat Amerika, ada yang bilang imperialis, ada yang bilang projection of power, yang semena-mena. That's beside the point. Dalam hubungan antar bangsa, kekuatan, kemajuan, kemampuan itu selalu penting, you like it or not. Bukan soal kata Machiavelli, apa dalam politik seperti ini bukan apa yang seharusnya, tetapi Baik. apa yang senyatanya. Baik. Senyatanya adalah Amerika itu punya kekuatan besar yang kita bisa manfaatkan secara produktif dan bermanfaat kalau dikelola dengan baik.